Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berjumpa lagi di tahun pertama, semester pertama di tahun ajaran baru ini. Kita dapat bertemu lagi setelah beberapa minggu kemarin kita libur semester atau libur kenaikan kelas. Alhamdulillah. Jadi ini kelas 10C. Kelas 10C ini baru-baru semua. Bapak belum pernah masuk ke sini. Jadi sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita mulai dengan membaca doa bersama-sama. Seperti pada umumnya, setiap pelajaran agama Islam atau setiap pembelajaran akidah akhlak kita harus berdoa supaya nanti ilmu yang kita dapat, yang kita peroleh bermanfaat dan mudah dipahami. Dipimpin ketua kelasnya, sudah membentukkan ketua kelas ya, dibentuk oleh wali kelasnya ya. Ayo dipimpin Mas Rauf, ayo dipimpin. Doa mulai. Alhamdulillahirrabbilalamin, birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, dengan dibacanya doa tadi, semoga pelajaran kita hari ini akan memberi sebuah manfaat untuk kita, teman kita, dan orang-orang di sekitar kita. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya, karena ini siswa-siswanya baru, ada yang dari MTS, ada yang dari SMP, ada yang dari mana? Dari jauh juga ada ini. Maka dari itu Bapak absen dulu supaya lebih kenal. Mahasiswa baru ini masih segar-segar, bajunya masih baru-baru. Dipimpin ketua kelas, dipimpin ketua kelas. Absennya mana ya? Oh ini absennya. Absen satu persatu. Yang saya panggil namanya, angkat tangan, sebutkan alamat rumahnya, asal sekolah dari mana. Absen pertama Mas Ahmad Taufik. Rumahnya mana Mas Ahmad Taufik? Pelosok Klaten. Sekolah sebelumnya mana? SMP 7. Mas berikutnya Saudara Rizal Maulana. Ya, rumahnya mana? Bandar. Ya, asalnya MTS 1. Ya. Berikutnya Mas Mbak Andova. Rumahnya mana? Oh, Mbak. Asal sekolah? SMP plus. Oh ya, bagus. Udah ya, alhamdulillah sudah saya absen semua. Berarti ini masuk semua. Pelajaran yang baru masuk semua ini. Bapak antusias untuk menjelaskan pelajaran hari ini jadinya. Sudah tahu kalau Bapak masuk pelajarannya apa? Sudah kenal sama Pak Alfian? Ya, ini baru Bapak perkenalkan dulu ya. Nama saya Muhammad Alfian Nuruda, asal Kalimantan. Udah kenal ya. Selanjutnya, kalau Bapak masuk berarti pelajarannya akidah akhlak. Sudah sesuai jadwal, hari ini pelajarannya akidah akhlak di semester pertama, masuk pertama kalinya ini. Jadi hari ini masih bab pertama, menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar akidah akhlak. Mungkin yang dari MTS kemarin sudah ada pelajaran akidah akhlak di MTS. Kalau dari SMP PAI, kemungkinan
masih garis besarnya, belum spesifik. Kalau MTS sudah spesifik akidah akhlak. Jadi semuanya saya anggap sudah paham, cuma belum jelas. Bapak jelaskan lagi untuk proses pembelajaran hari ini, yaitu kalau sudah ada LKS, yang sudah punya menerima LKS, dibuka LKS-nya, itu dibuka peta konsepnya. Peta konsep halaman 1, halaman 3. Peta konsep halaman 3. Itu materi kita hari ini. Yang pertama kan prinsip akidah Islam itu ada panah-panahnya, ada 4 panah, berarti 4 rincian. Yang pertama, prinsip-prinsip akidah Islam yaitu pengakuan dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Esa. Esa adalah zat, sifat dan perbuatannya. Yang kedua, pengakuan bahwa para nabi telah diangkat dengan sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntun umatnya. Yang ketiga, kepercayaan akan adanya hari kebangkitan. Yang keempat, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Adil. Itu prinsip-prinsipnya yang akan dipelajari hari ini. Terus yang berikutnya, tujuan akidah Islam. Akidah itu tujuannya apa? Itu ada berapa rincian itu. 1, untuk mengikhlaskan niat ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya unsur syirik. Membebaskan akal dan pikiran dari kegelisahan yang timbul dari kosongnya hati dan akidah. Membebaskan akal dan pikiran dari kegelisahan yang timbul dari kosongnya hati dan akidah. Tercapainya ketenangan jiwa dan pikiran, tidak cemas dalam jiwa dan tidak goncang dalam pikiran. Meluruskan tujuan dan perbuatan dari penyelewengan dalam beribadah dan bermuamalah. Yang keempat, bersungguh-sungguh dalam melakukan segala sesuatu. Allah mencintai umatnya yang kuat, meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Jadi itu peta konsep untuk materi hari ini. Jadi nanti Bapak harap setelah sampean belajar, setelah kalian semua menerima penjelasan dari Bapak, saya harap kalian dapat menjelaskan pengertian akidah, dapat menyebutkan dalil-dalil yang berhubungan dengan akidah Islam, dapat menyebutkan kesempurnaan akidah Islam, dapat menjelaskan prinsip-prinsip akidah Islam, serta dapat menyebutkan metode peningkatan kualitas Islam atau akidah Islam. Seperti itu. Jadi nanti setelah selesai pembahasan hari ini, pembahasan akidah akhlak, kalian itu bisa menjelaskan hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang berkaitan dengan akidah akhlak, prinsip dan tujuannya. Untuk membuka pelajaran hari ini, Bapak beri pengertian dulu tentang akidah. Akidah itu berawal dari kata aqada yaqidu aqidatun, dari bahasa Arab, yang berarti tali pengikat sesuatu dengan yang lain sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jika masih dapat dipisahkan, berarti belum ada pengikat dan sekaligus berarti belum ada akidahnya. Dalam pembahasannya masyhur, ini ulama masyhur, akidah diartikan sebagai iman, kepercayaan atau keyakinan. Kalau masyhurnya akidah itu keyakinan, kepercayaan, diartikan sebagai keyakinan dan kepercayaan. Tapi kalau menurut arti bahasa itu memiliki arti pengikat. Apa yang diikat? Iman. Seperti itu, yang diikat itu iman. Sudah mengerti ya? Ini pengertian akidahnya, pengertian akidah. Sedangkan kalau akidah akhlak, itu akidahnya kita baca dulu. Akidah dalam kajian Islam, akidah berarti tali pengikat batin manusia, seperti itu. Dengan yang diyakininya sebagai Tuhan yang Esa, yang patut disembah dan pencipta serta pengatur alam semesta ini. Akidah sebagai sebuah keyakinan kepada hakikat yang nyata, yang tidak menerima keraguan dan bantahan. Apabila kepercayaan terhadap hakikat sesuatu itu masih ada unsur keraguan dan kebimbangan,
maka tidak disebut akidah. Jadi akidah itu harus kuat dan tidak ada kelemahan yang membuka celah untuk dibantah. Seperti itu akidah. Akidah itu harus kuat. Kuat bukan dari luarnya saja, tapi dari dalamnya. Namanya keyakinan itu di dalam hati. Jika di luar itu amaliyah, buah dari keyakinan. Buah dari keyakinan itu amal. Jadi amalnya tergantung dengan keyakinannya. Kalau keyakinannya buruk berarti amaliyahnya buruk. Kalau keyakinannya baik berarti amaliyahnya juga baik. Tapi juga tidak selalu seperti itu. Ada yang amaliyahnya baik tapi keyakinannya juga buruk. Sebaliknya, keyakinannya buruk tapi amaliyahnya juga baik. Jadi semua itu sudah ditentukan dengan amaliyahnya. Yang menentukan itu akidahnya, keyakinan. Setiap apa yang kamu yakini itu namanya akidah. Kalau akidah Islam berarti meyakini sesuatu hal apapun terkait dengan Islam. Sang pencipta Allah Subhanahu wa taala, rasulnya, kitabnya, malaikatnya, nabinya, setelah hari kiamat, qada dan qadar, seperti itu. Kita harus meyakininya. Dalilnya apa? Dalilnya ada di surat Al-Baqarah ayat 285. Ayat 185 itu sering dibuat menjadi dalil tentang akidah, seperti itu. Ayo kita baca bersama-sama tentang dalil akidah. Ayat surah Al-Baqarah ayat 285. Ada yang mau dicoba baca atau bersama-sama? Sama-sama aja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kulluhum Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufariqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Artinya ya baca sama-sama. Rasul telah beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang dengan orang yang lain dan rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkau lah tempat kembali. Amin ya rabbal alamin. Itu biasa kita sering mendengarnya tentang ayat akidah itu seperti itu. Ayat akidah itu di surat Al-Baqarah ayat 285. Itu inti dari akidah dijelaskan. Jadi akidah itu beriman kepada Rasul. Rukun iman itu. Rukun iman ada berapa? Nah, yang terakhir qada dan qadar. Jadi dalil dalam akidah. Jadi kalau kita ditanya gimana? Kalau kita ditanya bukti tentang diperintahkannya, diwajibkannya tentang apa rujukan tentang akidah itu, dalilnya mana? Jika ditanya seperti itu ada dalil akli dan dalil nakli. Kalau dalil akli itu dalil apa? Dalil yang berlandaskan dengan akal. Kalau dalil nakli, dalil yang berlandaskan dengan Al-Quran dan hadis. Dalil aklinya seperti apa kalau kalian ditanya tentang akidah? Apa itu akidah? Seperti apa akidah itu? Kalian bisa menjawab dengan akal. Gimana? Di buku itu dijelaskan. Ini sangat sensitif sekali kalau akidah itu. Jangan semata-mata menjawabnya. Tak kira ini loh. Itu enggak boleh. Karena menyangkut dengan akidah, keyakinan. Jangan sepele, jangan menganggap hal itu sepele. Di situ ada penjelasannya tentang dalil akli. Dalil yang didasarkan pada penalaran akal yang sehat. Orang yang tidak mampu mempergunakan akalnya karena ada
gangguan, maka tidak dibebani untuk memahami akidah. Segala yang menyangkut dengan akidah kita tidak boleh meyakini secara ikut-ikutan. Nah itu tidak boleh ikut-ikutan, melainkan berdasarkan keyakinan yang dapat dipelajari sesuai dengan akal yang sehat. Kalau penjelasan itu sudah tidak masuk akal, itu tidak perlu kita ikuti. Kalau penjelasan masuk akal tentang akidah itu bagaimana? Seperti apa? Gimana? Ada yang bisa menjawab? Kalau kalian ditanya, apa itu iman? Iman itu bentuknya seperti apa? Kenapa kamu harus beriman? Bagaimana kalian menjawabnya? Seperti apa? Kenapa Allah itu satu, kok enggak dua? Seperti itu. Kalau ditanya-tanya seperti itu, kalian harus bisa menjawabnya dengan akal. Kalau dari dalil enggak diterima, kalian bisa melogikakannya. Oh, akal itu seperti ini. Akal itu seperti ini. Kenapa kita harus beriman kepada Allah seperti ini? Bapak akan jelaskan nanti. Kita lanjutkan. Apa langsung dijelaskan? Langsung aja ya. Kalau kalian ditanya, kenapa kita harus beriman? Jawaban paling dasar tentang logika itu seperti ini. Sesuatu itu pasti ada yang menciptakan. Sesuatu itu pasti ada yang menciptakan. Ada pencipta dan ada yang diciptakan. Ada yang membuat dan ada yang membuat. Ada yang dibuat dan ada yang membuat. Itu sudah pasti. Hukumnya seperti itu. Ada yang membuat dan ada yang dibuat. Ada yang makan dan ada yang dimakan. Kalau kita ini seperti apa? Kita ini apa? Kita ini ciptaan. Berarti harus ada yang menciptakan. Yang menciptakan itu siapa? Oh, Allah. Kalau kita sudah yakin bahwa kita ciptaan Allah, terus feedback kalian kepada Allah itu apa? Imbal balik kepada Allah itu apa? Dengan apa? Meyakini bahwa Allah itu ada, seperti itu. Iman kepada Allah, syahadat. Kita diajari syahadat. Syahadat itu gak cuma di apa? Tidak cuma di mulut saja, tidak cuma di lisan saja, tapi harus dipraktikkan, harus diamalkan, harus dijalankan sesuai dengan syariat. Seperti itu. Jangan sampai salah tentang akidah. Itu materi-materi selanjutnya tentang metode peningkatan kualitas akidah, terus prinsip-prinsip akidah Islam, itu semua. Prinsip-prinsipnya itu bisa dibaca ya, itu prinsip-prinsipnya. Metode-metodenya, seorang mukmin harus memiliki kualitas akidah yang baik, yaitu akidah yang benar, kokoh, dan tangguh. Kualitas akidah tidak hanya diukur dari kemauan seorang untuk percaya kepada Allah, tidak hanya sebatas tentang kemauan kamu percaya kepada Allah, tapi mengukurnya itu dengan perilaku kamu. Kamu kalau mengakui saja itu belum cukup. Kalau hanya mengakui bahwa Allah itu ada satu, itu belum cukup. Terus apa buktinya? Kalau kamu itu bersyahadat dan kalau kamu itu yakin bahwa Allah itu ada. Saya sudah syahadat. Iya, kamu sudah syahadat. Tapi kelanjutan dari syahadat itu apa? Seperti kamu senang dengan seseorang, pengen nembak wong, pengen nembak cewek, itu kamu cuma bilang cinta, aku sayang karo awakmu, misalnya seperti itu. Tapi kelanjutannya apa? Kelanjutannya apa? Nggak ada. Kamu nggak pernah bertemu, kamu nggak pernah memuji, kamu nggak pernah ajak kemana-kemana, seperti itu, nggak pernah ingin menikah. Untuk kelanjutan yang selanjutnya itu bukan termasuk apa? Cinta. Kalau cinta seperti apa? Kalau cinta dengan manusia. Kalau cinta kepada Allah, tidak boleh hanya bilang syahadat, tapi harus sholat, harus beribadah, harus puasa, seperti itu. Itu ya. Sekarang kita diskusi tentang pengertian akidah, tujuan akidah Islam, prinsip akidah Islam tadi kita bahas, yang sudah kita bahas tadi.
kita diskusikan. Ini muridnya berapa? 30. Kita bagi 5 kelompok, berhitung 1 sampai 5. Jadi berapa? 6 kelompok. Ayo berhitung mulai dari depan. Mas Fuad sampai Mbak paling pojok siapa? Mbak Rohmah. Ya, berhitung. Sudah, alhamdulillah. Tadi diskusinya baik. Berarti itu membuktikan bahwa kalian itu sangat antusias sekali dalam mempelajari akidah ikhlas tentang iman kalian. Semoga setelah diskusi tadi dengan saling melempar pertanyaan, saling memberi jawaban tentang akidah, tentang iman, tentang bukti-bukti bahwa Allah itu ada, bukti bahwa Rasul itu perlu diyakini, tadi sudah dijawab dengan teman-teman kalian. Itu semuanya benar bahwa Rasul itu memang harus diyakini. Walaupun kita tidak pernah bertemu dengan Nabi dan Rasul, tapi kita apa? Tadi apa jawabannya? Tapi kita mengikuti apa? Para alim ulama yang sudah mewariskan apa? Mewariskan perilaku serta ilmunya Nabi warasatul anbiya. Dengan itu kita cara berimannya seperti itu. Benar tadi. Sudah ya, diskusinya tadi baik. Ini tugas-tugasnya itu apa? Ayo berlatih itu di buku paket nanti dikerjakan di rumah. Minggu depan Bapak akan koreksi. Udah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk penutup hari ini, untuk menutup materi hari ini, pentingnya akidah itu sangat penting sekali. Karena akidah itu adalah jalan kita untuk apa? Jalan kita untuk menempuh hidup yang lebih baik. Karena dengan iman seseorang itu akan mengetahui kemana. Karena dengan iman itu manusia memiliki arah dan tujuan yang lebih baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajmain. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Alhamdulillah, dengan berakhirnya diskusi tadi, dengan penutupan Bapak tadi, maka materi hari ini sudah selesai. Alhamdulillah. Jangan lupa tugasnya nanti dikerjakan ya di rumah. Bapak tutup ya pelajaran hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.